mendengarkan podcast ini. Di dalam Roma 8 ayat 1 tertulis, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebenarnya kalimat ini belum lengkap. Teks aslinya sebenarnya adalah Auden aranin kata krima tois en Kristo Yesu me kata sarka peripatausin ala kata pneuma. Ada tambahan kalimat yang tidak masuk dalam teks bahasa Indonesia, tetapi ada dalam bahasa Inggris versi King James dan beberapa versi lain. Ada tambahan kata ini, saudaraku, me kata sarka peripatausin ala kata pneuma. Kalimat ini penting. Kata ini dapat diterjemahkan sebagai yaitu mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh, who walk not after the flesh but after the spirit. Jadi kalau lengkap, mestinya Roma 8 ayat 1 berbunyi begini. Demikianlah tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, mereka yang tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Jadi kalimat ini sebenarnya juga hendak menjelaskan pengertian kata atau kalimat di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi siapa yang ada dalam Kristus Yesus. Maksudnya adalah ini, yang tidak hidup menurut daging tetapi hidup menurut roh. Banyak orang Kristen berpikir sangat keliru. Setelah menjadi orang Kristen, mereka merasa sudah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Padahal mereka belum hidup menurut roh atau masih hidup di dalam daging. Dalam Roma pasal 8 nanti kita akan membaca bahwa orang yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Karena keinginan daging berseteruan, bermusuhan, bertentangan dengan kehendak Allah. Nah, banyak orang Kristen berpikir mereka sudah ada dalam Kristus Yesus karena sudah merasa menjadi Kristen. Sehingga mereka merasa bahwa secara otomatis mereka juga sudah dibebaskan dari penghukuman. Mereka boleh meyakini kalau mati masuk surga. Dan ini penyesatan. Mereka berpikir bahwa keyakinan di dalam nalar atau pikiran mereka sudah cukup menyelamatkan mereka. Dengan demikian iman yang mereka pahami itu sekedar aktivitas di dalam nalar atau pikiran. Memang Alkitab mengatakan oleh iman kamu diselamatkan. Khususnya dalam kitab Roma, saudaraku. Oleh iman kamu diselamatkan. Tetapi jangan lupa, itu tulisan bukan untuk orang Jakarta. Itu tulisan bukan untuk orang Kristen lain. Kristen Roma. Jadi pada waktu ditulis itu, ditulis untuk Kristen Roma. Yang berkualitas. Sebagai orang Kristen yang telah mewujudkan imannya dalam tindakan. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya dengan nalar, bukan hanya dengan pikiran, bukan hanya dengan persetujuan pikiran atau pengaminan akali, tapi dengan tindakan. Yang oleh karenanya mereka harus kehilangan harta, hak kewargaan negara, kehilangan keluarga, bahkan harus menderita aniaya sampai mati. Sama dengan kalau Alkitab mengatakan kamu lebih dari orang-orang menang. Ini masih di konteks Roma 8 juga. Itu bukan untuk orang lain, itu untuk jemaat Roma
yang di tengah aniaya begitu hebat, mereka setia. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang kalah, orang-orang yang terhina, tertindas, miskin. Kalah dalam soal ekonomi, kalah dalam segi politik, kalah dalam segi kekuatan fisik, kalah dalam banyak aspek. Tetapi Paulus mengatakan kamu lebih dari orang-orang menang. Orang-orang menang di sini menang politik, menang secara politis, menang secara finansial, kekayaan, secara kekuasaan. Tapi kamu lebih. Sebab tidak ada yang bisa memisahkan kamu dari kasih Kristus. Aniaya, penderitaan, ketelanjangan. Ini kan kasus-kasus yang terjadi pada zaman itu. Dan kalau kamu tidak akan terpisah dari Kristus, nanti Roma 8 ayat 17, kalau dia datang, kamu akan dimuliakan bersama dia. Dalam kemuliaan abadi. Kemuliaan yang dimiliki manusia hari ini, kemuliaan yang fana. Yang tidak boleh kita ingini. Jadi kalau kita sekolah, kita kuliah, kita bisnis, semua itu kita persembahkan bagi Tuhan, bukan bagi kita. Lagi pula kita ini kan memang bukan milik kita sendiri, saudara. Tapi rata-rata orang itu hidup untuk dirinya sendiri. Dan mereka itu sesat. Pasti suatu hari akan menyesal. Mereka tidak pernah mengabdi kepada Tuhan secara proporsional. Dan konyolnya dari pihak gereja dan para pelayan-pelayan Tuhan seakan-akan melegalisir bahwa itu tindakan yang tidak salah, itu umum, itu wajar, itu biasa. Tapi di sini saya beritahu, kamu pengkhianat kalau masih begitu. Kamu bukan anak Tuhan yang benar. Kamu tidak layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kristen yang benar itu harus Kristen yang bukan ekstrim, sangat ekstrim. Harus sangat fanatik. Jadi kesalahpahaman dalam Roma 8 ayat 1 ini membuat banyak orang Kristen tidak berjuang untuk mengalami proses pendewasaan. Dia merasa bahwa imannya itu akan merubah dengan sendiri statusnya dari anak-anak dunia menjadi anak Tuhan. Mereka pasti tidak menjadi orang Kristen yang bertumbuh. Tidak heran kalau kualitas mereka sangat rendah. Sebenarnya orang-orang ini bisa masih dalam kutuk, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian melihat grade-nya ya, ini jahat, ini jelas melanggar hukum secara umum, mendatangkan bencana bagi sesama, ini jahat. Ini baik. Orang beragama dididik jadi baik. Ini bisa dihakimi menurut perbuatan dan bukan tidak mungkin bisa masuk dunia akan datang. Tetapi ini bagian kita sempurna. Ini kita. Kalau di zaman perjanjian lama bicara mengenai kutuk, itu orientasinya berkat jasmani. Kutuk. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani ada kata herem, ala, arar, halalah. Kalau dalam bahasa Yunani ada kata-kata romai, anatema. Dan kita sudah khusus seminar mengenai kutuk. Saya tidak perlu mengulang secara luas. Tetapi saya harus menjelaskan bahwa kutuk itu pada dasarnya pengertiannya adalah hukuman. Punishment. Hukuman. Kalau umat perjanjian lama tidak melakukan hukum Taurat, dikutuk. Dan kutuk itu dalam bentuk panen yang gagal. Kalah perang melawan musuh. Bencana, epidemi, penyakit, fisik. Tetapi di zaman perjanjian baru, anatema atau kutuk, itu orientasinya tidak lagi pada berkat jasmani, tetapi kekekalan. Kalau cuma miskin, tertindas, bukanlah kutuk. Bahkan Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal itu untuk menyempurnakan kita. Jadi bicara soal kutuk, ini bicara soal keterpisahan dari hadirat Allah. Nah di dalam Roma 8 ayat 1 itu hendak ditegaskan bahwa kalau seseorang hidup menurut roh,
sudah pasti dia bebas dari kutuk. Pasti. Itu sudah pasti. Jadi kalau dapat nilai C atau C min, ini bisa spekulatif. Bisa lulus, bisa tidak lulus. Tapi kalau nilaimu 9,5 atau 10, itu sudah pasti juara. Nah ini kita mau juara. Kita mau juara. Kalau sudah A plus pasti ranking. Itu maksudnya ayat ini, saudara. Sebab ketika Paulus menulis ini memang orientasinya untuk orang percaya yang diproyeksikan untuk ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kamu hidup menurut roh, kamu sudah bebas dari condemnation, dari kutuk, dari hukuman. Itu di sini maksudnya. Paulus tidak sedang mempersoalkan ini. Kalau yang ini pasti masuk neraka. Makanya kalau ada orang Kristen yang masih mencuri, korupsi, selingkuh, main judi, jangan ke gereja lagi. Ke gereja pun tetap kamu masuk neraka. Kamu percuma ke gereja. Percuma. Kalau saudara korupsi di kantor, sewenang-wenang terhadap orang, Anda licikin orang, you sewenang-wenang karena you kuat, you jahat. Orang non-Kristen banyak yang baik, benar-benar baik, punya welas asih, punya belas kasihan. Loh, you orang Kristen kok begitu? You bukan anak Tuhan loh. Asli you anak setan, dan you pasti masuk neraka. Kalau kamu percaya Allah itu esa, dikatakan iblis atau setan pun dalam teks aslinya mestinya roh jahat daimonia. Juga percaya Allah itu esa. Jadi kalau saudara percaya Allah itu esa, itu kelasmu masih seperti iblis yang bisa berbuat jahat seperti iblis. Kalau hanya percaya Allah itu esa, itu belum kategori anak Allah. Iblis pun juga percaya Allah itu esa. Jadi kalau kamu hanya percaya Allah itu ada, Allah itu esa, kamu masih sekelas dengan iblis. Loh kok ngaku orang beriman? Yesus Tuhan dan Juru Selamat, aku percaya, lalu selamat. Bukan begitu Kristen, saudaraku. Di dalam Kristus Yesus, tois en Christu Yesus. Itu artinya, saudaraku, hidup seperti dia hidup. Alkitab mengatakan, barang siapa berkata bahwa ia ada dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wajib. So you can't avoid it. You can't avoid it. Kamu tidak bisa menghindar. Kalau kamu berkata percaya Tuhan Yesus, you harus hidup seperti dia hidup. Sebab untuk apa percayamu? Untuk apa percayamu? Kalau di jalan ada ketemu orang, lalu orang berkata, kenalkan, nama saya Rudolf, saya orang baik. Lalu saya berkata, oh ya Pak Rudolf ya, iya saya orang baik. Oh, kamu percaya nggak saya orang baik? Gimana ya? Dia keluarin uang $500, $100 5 biji. Percaya nggak saya orang baik? Percaya nggak? Percaya. Kasih $500, sudah percaya? Percaya. Lalu saya harus buat apa Pak? Ya percaya saja. Udah percaya saja. Orang gila nggak itu? Untuk dipercayai sampai membayar. Nah orang pikir Yesus seperti itu. Kau percaya pada aku Tuhan dan Juru Selamat. Ku berkati. Ku sembuhkan penyakitmu. Kalau mati masuk surga. Percaya aku orang baik. Bapak siapa ya? Rudolf. Percaya nggak? Keluarin uang $500. Percaya nggak?
Lalu percaya. Kamsia. Lalu saya harus buat apa Pak Rudolf? Ya percaya saja. Gila nggak itu? Nggak ada tujuannya percayanya. Kalau Tuhan Yesus, kau percaya padaku, aku mati di kayu salib karena dosa-dosamu. Ya Tuhan. Kamu baca Alkitab bahwa manusia semua telah jatuh dalam dosa. Ya Tuhan. Kamu tahu bahwa rencana Allah pada mulanya menciptakan manusia segambar dengan Dia. Ya Tuhan. Apalagi Tuhan, datanglah seminar. Supaya kamu tahu. Lalu, supaya kalau kamu sudah tahu, kamu harus hidup seperti aku hidup. Datanglah ke gereja. Dengarkan CD khotbah. Belajarlah hidup seperti aku hidup. Kalau kau percaya padaku, ikut aku. Ikut jejakku. Makanya kalau sudah membaca Alkitab, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Zaman itu kalau ikut Tuhan Yesus itu meninggalkan rumah, keluarga, istri, anak. Wah, habis. Setelah zaman rasul-rasul, Tuhan Yesus naik ke surga, berani menjadi Kristen, mesti teraniaya. Semua juga ada pertaruhannya. Nah sekarang orang cukup percaya Yesus Tuhan lalu menjadi Kristen selamat. Itu tidak salah saudara, sesat. Kalau cuma salah itu mungkin bisa sedikit, itu sesat. Artinya sudah tidak bisa diperhitungkan kesalahannya. Itu melecehkan Tuhan sebenarnya. Sesat. Sesat itu kan artinya menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Misalnya saudara harus ke Bogor dari sini 60 km. Saudara sampai Sentul itu sesat loh. Apalagi sampai Tanjung Perak. Nggak tahu kemana dah tahu. Sampai Sentul aja sesat loh. Betul nggak Pak? Sampai Sentul aja sesat. Coba saudara lihat. Kristen itu ya eksak, harus sempurna. Makanya kata sempurna itu sebenarnya punya pengertian banyak. Apa? Nanti ikuti di seminar. Sempurna yang saya maksud bukan sempurnanya Tuhan, saudara. Nggak usah bicara tentang sempurnanya Tuhan. Tuhan jelas sudah absolut sempurna. Dan kesempurnaan Tuhan tidak terjajaki. Kok bodoh mencoba memahami sempurnanya Tuhan. Sempurnanya kamu. Tapi seperti Bapak, artinya setiap yang kau pikirkan, kau ucapkan, kau lakukan harus selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Jadi sedih banget saudaraku ya. Kalau kita lihat kebenaran hari ini sedih. Kenapa sedih? Banyak yang salah. Kalau jujur sebenarnya bukan banyak yang salah, saudara. Sebagian besar salah. Sebab banyak itu relatif. Kalau ada 10 butir, 6 itu banyak. Tapi kalau 1000 butir, 600 juga masih sedikit. Sebagian besar salah. Saya tidak bermaksud mau membanggakan diri seakan-akan saya sudah benar atau paling benar. Saya belum benar-benar benar. Untuk ukuran manusia loh, bukan ukuran Tuhan ya. Saya lagi belajar terus. Saya mengatakan ini supaya saudara-saudara alert, waspada. Di sana itu banyak palsunya. Wah kalau begitu kita mesti ke Rehoboth dong Pak, supaya nggak palsu. Oh enggak. Carilah hamba Tuhan yang mengajarkan kebenaran. Tidak harus di Rehoboth. Carilah. Nah orang yang ikut Tuhan Yesus ini, jika dengan kesetiaan dan ketekunan terus menerus, akhirnya memiliki roh Kristus. Ini, roh Kristus. Di kitab Roma ada kata roh Kristus. Pak rohnya ke huruf kecil, ya memang huruf kecil. Kalau ada huruf besar itu salah itu. Kenapa tulisan aslinya huruf kecil bro? Roh Kristus. Roh Kristus itu bukan pribadi Kristus loh.
Roh Kristus itu artinya roh atau spirit atau gairah atau hasrat, passion yang juga ada pada Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Nah, orang-orang yang punya Roh Kristus ini, orang-orang yang layak menyebut Allah itu Bapa. Jadi kalau orang belum punya Roh Kristus, itu nggak layak menyebut Allah Bapa. Nggak layak. Saudara kalau jalan, Anda pakai jas rapi, lalu ada gembel, kumel berpanggil saudara gini, papi, papi. Sapi kali. Papi, papi siapa kamu? Kalau sudah diangkat anak oleh Ratu Inggris, Ratu Elizabeth, Anda harus belajar jadi pangeran loh, atau putri-putri kerajaan. Jalannya saja diatur, betul dilatih jalannya. Pakaiannya diatur. Saudara harus belajar tata krama loh. Makanya selama 70-80 tahun kita belajar tata krama anak-anak. Punya Roh Kristus, kita baru boleh pulang ke surga. Nah, pertanyaan saya, saudara punya Roh Kristus belum? Spirit gairah yang ada pada Yesus ini tidak seketika. Spirit itu dibangun lewat berjalan dipimpin oleh Roh. Nanti kita belajar ya, dipimpin oleh Roh sehingga orang mengerti kebenaran, dia menemukan roh huruf kecil. Dan kalau roh ini makin kuat dikenakan dalam hidup saudara, nah Roh Kristus itu, roh atau gairah yang dihasilkan oleh pimpinan Roh Kudus, itu roh yang sama yang ada dalam diri Yesus, Roh Kristus. Yang oleh karenanya dia bisa taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan manusia model ini layak menjadi Kristus. Siapa? Tuhan Yesus. Nah, saudara tidak menjadi Kristus, tapi punya Roh Kristus yang seperti dia, serupa dengan dia. Satu-satunya yang diurapi menjadi raja itu Tuhan Yesus. Tetapi banyak yang diurapi menjadi raja-raja kecil, mendampingi Tuhan untuk memerintah di kerajaannya. Itu harus punya ketaatan seperti ketaatan Tuhan. Jadi selama kita hidup di dunia ini memang kita didandani oleh Tuhan, manusia batiniah kita. Punya cara berpikir, way of thinkingnya Tuhan. Memiliki cara berpikirnya Tuhan. Memiliki sikap hidup seperti yang dimiliki Tuhan Yesus. Baru layak. Baru layak. Saya sendiri gelisah. Saya khawatir, saya takut. Kalau sampai menutup mata, saya belum memiliki Roh Kristus yang memadai. Kenapa? Karena selama bertahun-tahun saya menjadi pendeta, saya tidak berjalan di dalam track yang benar. Baru tahun-tahun belakangan ini Tuhan terus membawa saya ke track yang benar. Dan saya benar-benar syok. Kenapa aku bisa berbuat sebodoh itu waktu itu? Ya. Nah, mumpung kita masih punya kesempatan. Bapak Ibu masih punya kesempatan. Jadi kalau saya berkata yuk kita tinggalkan dunia, artinya rubah cara berpikirmu, rubah selera jiwamu. Pertanyaan yang tadi saya kemukakan, saya tanya lagi. Saudara punya Roh Kristus belum? Tadi masih ada jawaban. Sekarang bungkam. Nggak apa-apa. Saudara sudah punya Roh Kristus belum? Memang jawaban yang paling aman adalah proses. Masih proses, Pak. Oke, nanti dulu umurmu berapa? Kalau umur 30 tahun, 35 tahun masih proses, maklum. Kalau sudah bau tanah, lalu masih berkata proses. Ini maksudnya ini proses di ruang ICU. Harus lewat proses. Dan proses itu adalah proses hukum roh kehidupan. Itu prosesnya.
Ya kan? Di dalam Roma 8 ayat 2, Alkitab mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara periksa itu di Alkitab. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ada hukum dosa. Ya. Hukum. Ini sebenarnya lebih mudah dimengerti sebagai kodrat. Bisa. Hukum dosa. Hukum maut. Hukum di sini maksudnya kodrat, saudara. Ini loh. Ini hukum gravitasi namanya. Tidak bisa tidak kalau benda lepas dari topangan, dia pasti menuju pusat bumi. Ini namanya hukum gravitasi. Manusia punya hukum dosa, yaitu kecenderungan untuk melakukan apa yang baik dan menyenangkan menurut dirinya. Tidak bisa tidak. Sebab yang pertama, manusia dilahirkan dengan kodrat itu dari gap. Yang kedua, karena tidak mengerti apa yang harus dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Itulah sebabnya orang-orang yang menerima Yesus, mengakui dia Tuhan dan Juru Selamat, dan mengasihi dia, pasti Roh Kudus menuntun untuk membuka pikirannya, mengerti kehendak Allah, dan merubah kodratnya, merubah seleranya. Merubah selera lidah take time. Kalau biasa makan sambal terasi, ikan asin dan sayur asem, lalu diajak makan spaghetti, itu tidak gampang. Apalagi lalu makan makanan Mediterranean, misalkan masakan Maroko. Wah, itu lidah bisa keputar-putar, kepleset. Perlu waktu. Orang yang tidak biasa makan pedas saja, kalau makan pedas, dia nggak tahan, rambutnya berdiri, fire. Tapi kalau sudah biasa, wah, akhirnya bisa. Saudara mau punya kodrat ilahi, itu perlu waktu. Pikirannya diubah, cara berpikirnya diubah, spiritnya diubah, baru seleranya beda. Saya ulangi ya, merubah selera jiwa itu perlu waktu. Tidak bisa dalam satu kali kebaktian KKR maju ke depan, terima Yesus, lalu berkata, aku berubah. Manipulasi. Itu banyak bohong. Dengar firman, filosofinya diubah. Ya. Nanti saya ajarkan di sini, saya beritahu. Mendengar firman, mendengar rema, lewat peristiwa-peristiwa hidup, itu diubah. Jadi waktu itu anugerah. Time is grace. Waktu itu anugerah. Betul-betul. Jadi Bapak Ibu yang sudah berumur, maaf ya. Bapak Ibu ini ada dalam keadaan krisis. Harus punya sense of crisis. Karena umur Bapak Ibu gak lama. Disingkatnya umur Bapak Ibu harus mengejar ketinggalan. Saya sendiri punya umur sebenarnya lumayan juga. Tahun ini kalau selesai bulan Desember, umur saya 58, saudara. 58, saudara. Saya mungkin punya waktu masih 12 tahun, 27 tahun. Saya maunya sih 37 tahun lagi. Umur 90 baru meninggal. Saya sih maunya begitu. Tapi perasaan saya selama ini kadang-kadang kayak udah mau meninggal di usia muda. Mungkin gara-gara saya ini berusaha untuk membunuh daging saya. Jadi perasaan itu muncul. Pekerjaan gereja itu berat karena mau merubah kodrat dosa ini menjadi kodrat ilahi. Divine purpose. Divine nature maksudnya. Makanya harus ada
maksud-maksud Tuhan yang dijalani lewat proses itu. Divine purpose-nya harus dialami sampai punya kodrat ilahi. Saudara, ini pekerjaan berat. Bagaimana merubah manusia yang berkodrat dosa lalu menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Nah, ini lewat proses yang namanya hukum roh kehidupan. Tadi kita baca begini, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau dibaca dari bahasa Indonesia, seakan-akan ada jenis roh yang memerdekakan manusia dari hukum dosa, hukum maut. Dalam teks aslinya tidak demikian. Dalam teks aslinya itu ada kata nomos, hogar nomos, to pneumatos, tes soes en Christo. Hukum kehidupan roh yang memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Teksnya yang benar begitu. Ada tatanan. Jadi Tuhan tidak bisa melepaskan kita dari hukum dosa, hukum maut tanpa tatanan ini. Nanti kita belajar bahwa Yesus pun menjadi sempurna, tidak dibuat sempurna secara mudah oleh Allah. Dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Proses. Kata ini penting sebab banyak orang Kristen tidak mengalami proses. Hari-hari hidupnya cuma habis untuk hobi, mainan, kalau anak kecil ya, hobi, karir, jodoh, ngurusin anak, istri, suami, rumah, perhiasan, mati, selesai. Saudara jangan bodoh begitu. Hidup kita ini hanya persiapan untuk kekekalan. Didandani untuk layak menjadi mempelai Tuhan. Dan Tuhan strictly atau ketat di dalam nomos to pneumatos teso es en Kristo Yesus. Ketat dalam tatanan hukum roh kehidupan ini. Jadi karena tidak memahami tatanan tersebut, sehingga seseorang tidak mengerti bahwa merubah kodrat ini ada proses yang harus berlangsung. Ada proses yang harus berlangsung. Ini proses hukum roh kehidupan. Ada proses. Jadi proses itu dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya kalau bicara soal keselamatan hanya dalam Yesus Kristus, Anda harus melihat bukan hanya salib. Salib itu utama, karena salib ada penebusan. Tapi nggak selesai. Tidak selesai di salib. Tidak selesai hanya pada salib. Roh Kudus ini dimeteraikan menuntun orang percaya kepada seluruh kebenaran. Dan ini hanya untuk orang percaya. Oleh Roh Kudus ini maka Injil baru dimengerti. Kalau orang tidak memiliki Roh Kudus nggak bisa mengerti. Dari pihak kita harus belajar dan tidak mengingini dunia. Hanya orang yang tidak mengingini dunia yang bisa mengerti Injil. Oke, Anda boleh tepuk tangan. Di sini ada hukum roh kehidupan, saudaraku. Ya, hukum roh kehidupan. Huruf kecil rohnya. Untuk mengubah dari kodrat dosa, berubah menjadi kodrat ilahi. Ketika kita masih kanak-kanak atau sejak kita kanak-kanak, dunia sudah mendidik kita. Kita itu dilatih, dididik, diasuh oleh dunia dengan cara berpikir dunia. Dan kita lahir dengan kodrat manusia, human nature kita.
Dan dunia mendidik kita dengan roh. Ini namanya roh perbudakan. Kalau orang masih bisa dibahagiakan oleh dunia, itu roh perbudakan. Saya bisa pakai jas ini, nggak pakai jas pun juga nggak apa-apa. Naik mobil juga bisa, naik ojek juga bisa. Ini roh perbudakan yang dihasilkan oleh pendidikan dunia dan pengaruh orang tua. Nah, sekarang Roh Kudus tuntun kita lewat logos dan rema. Nanti kita belajar lebih banyak ya. Logos itu firman dari pengertian, understanding yang kita dengar. Rema ini suara Tuhan yang kita terima melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi. Roh Kudus bicara. Pimpinan Roh Kudus dengan logos dan rema melahirkan roh. Roh titik, nggak pakai apa-apa. Roh tok. Hidup menurut roh itu artinya menurut roh ini. Roh yang dihasilkan dari pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita. Proses hukum roh kehidupan. Di mana kita dapat logos dan rema, dilahirkan roh. Hidup menurut roh itu ini. Nanti kalau kita belajar kitab Galatia, stoikomen kai pneumatikai stoikomen berjalan seiring dengan roh. Bukan roh ini, tapi roh ini. Ini pikiran Roh Kudus, betul. Ini pikiran Tuhan. Nah, kalau roh ini makin kuat, makin memadai, ini sama dengan roh Kristus. Ketaatan Kristus itu di sini. Nah, spirit ini harus dibangun lebih kuat. Nggak bisa kalau tidak kuat. Lewat proses pembaharuan roh itu di sini sebenarnya. Yang dikatakan dalam kitab Efesus itu. Jadi kalau dunia memberikan kita roh, spirit, gairah, Tuhan juga memberikan kita gairah. Jadi kalau ini dunia, saudara-saudara, ya, ini bagi dua ya, ini salib, ini pihak Tuhan. Di sini ada Roh Kudus, ada Injil yang memberikan kita logos dan apa? Rema. Ini nanti menghasilkan roh. Dunia juga, YouTube, Instagram, pergaulan, film, macam-macam menghasilkan roh. Dan otomatis hidup menurut roh, dunia itu otomatis. Rata-rata saudara ini kan masih hidup dalam roh perbudakan. Jadi merasa bahagia kalau sudah punya pacar, kalau belum punya pacar merasa belum lengkap. Itu kan roh perbudakan. Sudah menikah tapi belum punya anak, aduh rasa kurang. Itu roh perbudakan. Belum lagi, belum punya mobil, belum punya rumah. Aduh, belum pakai barang bagus, kurang pede, kurang percaya diri. Itu roh perbudakan semua. Itu roh perbudakan. Orang-orang seperti itu berarti belum meninggalkan dunia. Dan rata-rata banyak orang masih begitu. Belum meninggalkan dunia. Kalau pendeta, saya ya, mau jadi pendeta besar, jumlah jemaatnya banyak, terhormat. Jadi Roh Kudus menuntun seseorang mengalami proses hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan. Semua. Hukum roh kehidupan. Ini yang Alkitab katakan ya, bukan saya karang-karang loh. Hogar nomos to pneumatos. Ini hukum roh kehidupan. Saudara harus masuk ini. Kalau tidak, saudara masih hidup dalam roh perbudakan. Jadi hukum roh kehidupan merupakan tatanan di mana seseorang mengalami proses perubahan dari kodrat manusia, human nature, kepada kodrat ilahi, divine nature. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Roma, dan kita akan pelajari nanti, bahwa orang percaya itu berhutang.
you and I, kita semua seorang yang berutang. Kita seorang debitur, seorang yang berhutang. Hidup menurut roh, bukan menurut daging. Jadi kalau sudah menjadi Kristen, itu harus hidup menurut roh. Nah, masalahnya di dalam diri kita ini kan sudah terlanjur ada hukum dosa. Bagaimana dong? Saudara kalau membaca Roma 7 ayat 25, ayo kita baca, kita lihat. Di sana kita menemukan kalimat ini. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, ayat ini mengesankan seakan-akan Paulus hidup di dalam dua dunia. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Seperti hidup dalam dualisme. Dia taat kepada hukum Allah, akal budinya. Tapi dosanya ditundukkan kepada hukum dosa. Tubuhnya ditundukkan kepada hukum dosa. Ini dualisme. Nah, saudara harus belajar benar maksud ayat itu. Dengan akal budiku, kata Paulus, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan tubuh insaniku, aku melayani hukum dosa. Loh, kok dualisme begini? Makanya ada teolog-teolog yang memandang ini kesaksian Paulus sebelum kenal Yesus. Salah. Bahkan ada pandangan bahwa teks ini sebenarnya tidak ada, ini penambahan di penulisan kemudian hari. Salah juga, karena ternyata lewat riset semua perkamen asli dari kitab Perjanjian Baru ada kalimat ini. Lalu maksudnya apa? Saudara, yuk kita belajar. Ada dua bagian. Bagian pertama, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Bagian kedua, terjemahan bahasa Indonesia ya, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Saudara, Paulus menundukkan pikirannya kepada hukum kesucian Allah. Di dalam kalimat yang pertama, ya, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Kalimat yang pertama ada kalimat begini, ego tomen. Artinya aku sendiri dengan sungguh-sungguh. Kalau lengkapnya kan begini, araon autos ego tomen noiduloi nomototeo tede sarki nomohamartias. Jadi kata ini ego tomen itu aku sendiri dengan sungguh-sungguh menundukkan pikiranku naos kepada hukum Allah. Hukum Allah artinya hukum kesucian Allah, bukan hukum Taurat. Ya. Kalau hukum Taurat tidak perlu dia bergumul mati-matian begini. Mengapa? Sebab sebelum kenal Tuhan Yesus, Paulus berkata, aku tidak bercacat. Loh kok bergumul? Hukum Allah di sini bukan hukum Taurat, tapi hukum kesucian Tuhan. Kalau orang Kristen kan the Lord is my law, Tuhan hukumku. Kalau orang Parisi, orang Yahudi, Torah is my law, Taurat itu hukumku. Jadi kalimat yang pertama, ego tomen. Aku dengan sungguh-sungguh menundukkan, dalam teks aslinya duleo, memperbudak diriku pada hukum Allah. Tapi kalimat berikutnya, desarke nomo hamartias, itu saja. Sementara tubuh dagingku, maksudnya sementara aku masih hidup dalam tubuh daging. Di kalimat yang kedua tidak ada kata ego tomen. Juga di dalam kalimat berikutnya tidak ada duleo, nggak ada kata itu. Jadi harus dimengerti begini kalimat ini. Dengan akal budiku aku sungguh-sungguh
menundukkan diriku kepada hukum kesucian Allah, sementara aku masih hidup dalam kodrat dosa. Anda ngerti saya ngomong apa? Masih bersama saya? Kalau sulit begini, Anda sudah diem bengong. Ada dua kalimat. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah. Itu teks aslinya adalah, saudara, kalau kita melihat teks aslinya adalah bahwa dengan sungguh-sungguh aku memperbudak diriku kepada hukum kesucian Allah. Kalimat berikutnya itu cuman kalimatnya desarki nomo hamartias. Tidak ada kalimat ego tomen. Aku dengan sungguh-sungguh, gak ada kalimat itu. Juga gak ada kata duleo, memperbudak diriku, gak ada. Jadi kalimat bahasa Indonesia, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani. Ini bahaya. Ini mesti dibenarkan, diluruskan. Dengan sungguh-sungguh aku dengan akal budiku aku menundukkan, memperbudak diriku kepada hukum kesucian Allah, sementara aku masih dalam kodrat dosa. De sarki nomo hamartias, tetapi sarki tubuhku nomo hukum hamartias dosa, tetapi dagingku ada dalam hukum dosa. Itu maksudnya nggak ada sungguh-sungguh melayani. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini yang membuat orang Kristen berkata, ya kita kan namanya juga roh berkehendak, tubuh lemah. Makanya sungguh-sungguhlah menundukkan pikiranmu kepada hukum Allah. Walaupun kamu masih ada dalam kodrat dosa. Maka ketika dikatakan celaka aku, nah kata celaka itu talai poros. Ini bukan celaka karena bencana, tapi maksudnya berat aku, itu talai poros itu berat aku. Saya sudah melihat teks aslinya, saudaraku sekalian. Kalau berat itu talai poros, sedangkan celaka aku untuk bencana kata lain, bukan ini yang dipakai. Itu smart, Alkitab itu very smart. Makanya harus belajar dengan tekun dan rajin, juga harus smart. Amin.